Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vokasi dan para entrepreneur, hari ini kita ketemu kembali di acara Ngopi Vokasi. Dan hari ini saya berada di satu spot yang sangat asik untuk kita diskusi, yaitu tepatnya di coworking space yang ada di lokasi Plut, Kabupaten Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman nanti kalau ada agenda kegiatan, mau ketemu mitra, mau ketemu teman, bisa mengalir ke tempat ini untuk diskusi bareng. Nah, hari ini saya sengaja menghadirkan seorang yang sangat expert ya. Expert itu ahli ya. Sebutan artinya kerennya. Karena beliau ini memang dari dulu sukanya itu memang ngopreki tentang branding ya. Jadi hari ini kita khusus berbicara branding. Kenapa? Karena saya yakin karena kita membeli sesuatu karena branding. Salah satu contoh, biasa kita mengenal satu produk itu kita tidak mengenalinya itu karena namanya udah terkenal sehingga kita membelinya itu mencari itu walaupun mereknya lain. Iya. Kayak itu. Jadi saya kira banyak ya produk-produk yang sudah terkenal ketika kita membeli produk sejenis produk itu, tapi kita menyebutnya dengan produk itu. Betul. Nah, karena memang sudah terlalu kuat. Nah, hadir di sisi kanan saya Bang Zulkifli ya. Selamat siang. Ya. Bang Zul tuh panggilannya tuh? Iya bener Pak. Zul ya. Oke, di awal-awal ini nanti kita akan diskusi banyak tentang branding ya. Karena saya yakin tadi sebagai pengantar yang sempat saya sampaikan, branding itu perlu nanti akan dilengkap oleh ahlinya gitu ya. Nah, begini Bang Zul, kalau kita coba cermati di beberapa UKM itu kan gini, jarang punya kemampuan tahan untuk mengelola brandingnya. Betul. Apakah karena memang dengan branding itu dia merasa kurang hoki, kemudian dia tergoda mengelola branding lain. Betul. Atau dalam artian ketika dia mengelola satu entitas usaha di bidang A gitu, karena di situ mungkin dianggap kurang bagus larinya, walaupun kalau kita lihat dari sisi usianya mungkin belum cukup lama. Betul. Cuman kadang ada ketidaksabaran. Akhirnya dia pindah lagi. Akhirnya selalu mengawalnya dengan dalam bahasa kebiasaan memulai dari nol lagi. Betul. Nah, sekarang selama saya juga sering ketemu UKM, itu kan selalu saya tanya, apa kira-kira keunggulan produk Anda? Betul. Nah, terus dijawab, ada nih Pak. Ada nih Pak. Pokoknya beda. Pokoknya beda. Apa itu? Ya cepat, ya murah, ya mudah, ya unik gitu. Nah produk-produk lain juga begitu. Nah, saya tanya begitu, itu memang Pak keunggulannya. Nah, sementara produk-produk di luar juga sama. Nah, berarti kan tidak unik. Betul. Karena sama. Iya. Sehingga hari ini kita akan coba oleh gitu. Nah, sebetulnya yang disebut brand atau branding itu yang seperti apa? Iya. Nah, gitu Bang Zul. Tapi sebelum itu kenalin dulu dong supaya teman-teman Sobat Vokasi ini kenal orang gagah di samping saya. Ya, ini orang besar di sampingnya orang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah diundang di podcastnya Pak Ali ya. Dan ini menarik karena pembahasannya juga tentang aktivitas keseharian saya terkait brand ya. Bagaimana teman-teman UKM itu ingin melakukan aktivitas strategi marketingnya. Betul ya. Nah, terkait pribadi saya pribadi, kalau saya banyak memang di bidang agensi marketing. Ya, pendampingan marketing, strategi marketing untuk beberapa baik itu perusahaan, instansi maupun juga UKM juga, khususnya UKM. Karena saya sangat konsen untuk bagaimana membantu teman-teman UKM ini untuk gemesin ya. Biasanya tuh ada saja alasan-alasan itu tidak tumbuh. Iya betul. Ada alasan aja tidak tumbuh karena nggak kurangan modal, kurang ini. Ya itu yang biasa kata-kata itu yang jadi gemesin kenapa itu ya. Nah, ini mungkin barangkali yang akan kita banyak bahas apalagi terkait brand dan branding ya. Brand dan branding itu memang ada dua aktivitas yang berbeda. Satu adalah aktivitas anunya sendiri, produknya sendiri. Sedangkan branding adalah proses untuk bagaimana memperkenalkan produknya. Nah,
terkait dengan brand ini selalu dianggap sesuatu hal yang mahal sebenarnya, Pak. Oh, gitu. Iya, ya. Kenapa mahal? Karena dianggap prosesnya lama. Ya, itu tadi aku cerita kenapa teman-teman kami itu tidak sabaran gitu kan. Itu ini value-nya di situ ya, istilahnya nilainya di situ. Nilainya di situ, nilainya. Karena lama dan butuh proses yang betul-betul panjang ya. Kalau dalam bahasa harus ditongkrongi betul. Betul, Pak. Dirawat betul ya. Dirawat betul. Nah, ini yang kalau teman-teman UKM yang tidak punya strategi yang matang sebenarnya di awal. Di awal. Ya kan begini, kalau kita punya produk, kan kita sudah tahu asumsikan bahwa produk kita ini laku. Ya. Ya kan, produk A saya ini laku. Kenapa saya laku? Saya karena bisa jadi dia jualan karena niru orang, ikut-ikut. Ya, Itu dulu alasannya. Nah, ketika dia ikut-ikut, dia tahu bahwa ini pasti laku nih. Nah, itu kan berarti sudah asumsi yang harus dia pecahkan. Oh, ya. Validasi, benar nggak ini laku nih? Atau musiman Ji atau bagaimana? Ya. Kan? Nah, ini kan harus selalu katakan bahwa UKM itu harus jadi pengusaha yang pintar. Jangan ketika dia ada produk, jual ini, bulan depan jual ini. Ya, itu rata-rata begitu. Bulan ini jual ini. Ya, itu bukan pengusaha, tapi itu pedagang. Itu pedagang. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan yang paling pertama adalah di awal sekalinya. Iya. Makanya itu kenapa ada perdebatan. Di situ ada perdebatan. Yang manakah duluan antara selling atau branding? Yes. Ya kan? Kalau begitu jualan mah dulu deh, yang penting laku. Baru setelah itu bikin ada mie kemasannya bagus, ada logonya bagus. Sebenarnya padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Proses brand itu berjalan ketika pertama kali kita jualan sebenarnya. Langsung ya? Iya, Pak. Pertama kali kita jualan. Kenapa? Karena di situ ada rasa, di situ ada story, ada cerita. Yes, I see. Karena kan ada produk itu lahir berarti ada story yang dia bawa. Ada kisah yang dia bawa, ada cerita yang ingin dia sampaikan. Yes, ya kan? Makanya produk itu sudah punya brand di awal. Betul. Dari punya brand di awal, akhirnya kita namakan produk apa namanya? Produk apa namanya? Ya kan? Oke, I see. Misalnya produk KPC. Ya. KPC. Dari produk KPC itu kan nama. Ya, jenis produknya makanan kan? Iya. Dari sini sudah ketahuan bahwa produk ini mau diapakan sebagai sebuah identitas. Sama seperti banyak anak lah. Iya. Ya, muncul, lahir, dikasih nama. Nama, ya. Nah, setelah itu kita mau dia ini jadi apa? Kita diri ini jadi apa? Bayangkan kalau ada orang tua, anaknya lahir udah biarin aja deh kayak gitu. Tanpa ada upaya untuk membuat penamaan yang khas gitu ya? Iya. Oke. Bayangin kalau ada produk dibiarin begitu aja. Yang penting laku. Yang aneh misalnya ketika dia jualan, yang penting dia jualan di pinggir jalan, nunggu pembeli. Nah, tanpa ada upaya itu ya? Tidak ada upaya mencari perhatian. Ya. Dan itu kan memang prosesnya panjang, maklum itu. Dan itu kalau kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai pengusaha, maka sifat-sifat pengusaha itu ada di kita. Itu aja dulu, mindsetnya dulu dipahami dulu lah. Yes. Produk yang akan kita ciptakan itu berarti kita butuh tahu dulu apa sih nanti jadinya ini. Betul. Oke, mulai dari rasanya, kemasan. Iya, kita kan sudah pikir dulu kan. Ketika nanti ini launching, semua orang sudah mengenali, oh ini yang ini gitu ya. Iya. Kita contoh aja deh produk-produk besar. Jadi kita kan punya produk nih. Nah, dari brand yang ada itu kita namakan. Nah, namakan ini ya sesuai dengan produk yang ada, dengan strategi produk yang ingin dibangun. Seperti dengan ya tadi saya bilang KPC. Sebelum ada KPC kan ada proses yang harus dilewati oleh ownernya, owner Sandro sendiri yang berjuang untuk resepnya ini diterima, kan? Sampai beberapa kali penolakan. Sampai betul-betul produknya, strategi produknya ini luar biasa. Nah, McDonald Brothers pun juga begitu juga, ya. Bahkan mereka bangun sistem cara masaknya dulu 50 detik, 50 bagaimana dalam 1 menit burgernya sudah jadi gitu. Itu strategi yang luar biasa gitu. Nah, akhirnya
yang terbangun adalah makanan cepat, burger cepat saji. Nah, begitu pun juga dengan KFC, dengan resep yang dia memang sudah dia buat. Nah, itu yang menjadi story. ya. Nah, akhirnya orang rasakan. Padahal kalau dipikir sekarang banyak banget ayam Kentucky yang mirip-mirip. Iya, mirip ya Pak ya. Di luar sekarang kalau mau dibilang dipikir banyak banget. Dan rasanya pun hampir sama. Beda-beda banget gitu. Iya, tapi apa yang orang cari ketika mereka duduk di sana? Brand. Nempelnya itu loh yang memang benar-benar mengikat di benaknya pelanggan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau begitu brand itu sendiri berarti memang benar-benar penting untuk sebuah entitas usaha atau produk ya. Penting banget iya. Ya. Itu seperti keberlanjutan sebuah hubungan antara si pemilik dengan produknya ya. Betul artinya memang kalau kalau memang sudah dicita rasakan seperti itu, kemudian dipewarnakan seperti itu, berarti itu ya ikatan cinta yang lama akan berlangsung. Betul Pak, karena kan tadi saya yang mau dibangun itu kan tentang story ya. Manusia itu luar biasanya punya elemen-elemen yang harus didekati ketika kita harus berbisnis dengan manusia itu kan. Ya, nah, betul, apalagi kan kalau kita katakan bahwa ya 100% target penjualan kita adalah manusia. Semuanya. Iya kan? Bahkan 101. Iya. Teknologinya apakah segala macam, ya target market kita manusia gitu kan. Ya. Dan itu yang harus disentuh dengan tadi. Iya. Story. Kita sentuhnya dengan brand gitu. Bukan hanya sekedar produk toh saja. Makanya saya bilang tadi katakan bahwa banyak produk yang yang sama, tapi bagaimana kita diingat? Oke, yes, I see. Kadang kita tidak berpikir begitu. Saya pernah banyak kecewa ketika datang di sebuah toko di Makassar. Terus ketika saya mesan, begitu mesan sudah dicemberutin. Mau beli apa? Iya. Ini sudah mau beli tapi kayak dimarahin gitu. Jangan lagi gitu, itu malah mau apa Ki? Iya, biasa malah mau dikira mau ngapa-ngapain di situ. Bukan ditanya apa tapi mau apa Ki? Iya, atau dicuekin gitu kan. Memang ya kadang ada strategi yang kadang ya itu saya bilang tadi ya, karena kita harus yang kita riset adalah manusia, ya jadi kita harus perhatikan bagaimana tuh yang datang adalah manusia A, pendekatannya bagaimana? Apakah dia suka ditanya-tanya misalnya, dia suka disapa misalnya, itu harus ditahu gitu. Ini proses, saya katakan memang prosesnya tidak cepat, lambat, panjang, jangka panjang. Jadi ini proses intinya adalah ketika kita harus mempengaruhi orang, yang terpenting adalah bagaimana pendekatan kita kepada. Oke, good. Tapi kalau jadi artinya kalau kita bicara tentang brand berarti memang butuh waktu lama ya? Maybe iya Pak. Maybe butuh waktu lama, tapi bisa dikatakan juga kalau apalagi dengan kecepatan informasi yang ada sekarang, juga tidak bisa katakan bisa cepat, bisa panjang. Tapi lagi-lagi jangan sampai katakan bisa cepat juga, itu bisa jadi bumerang. Coba contoh ya, banyak produk-produk yang viral, yang viral dan itu booming sampai beberapa bulan, dan akhirnya ketika setelah orang bosan akhirnya down. Langsung jelek gitu. Jadi tujuannya sebuah brand itu bukan viral Pak. Sustainable ya. Sustainability. Iya, benar. Jadi sayang banget kalau kita menunjukkan sesuatu. Ya ini juga teman-teman UKM selalu katakan bagaimana tuh kalau strategi supaya bisa viral produk tak? Saya selalu ditanya begitu. Saya bilang hati-hati. Saya bilang viral bisa, boleh kalau silahkan di endorse, pakai influencer segala macam. Pakai Makassar Info segala macam. Pokoknya di blast lah. Ya, yang penting ada duit gitu. Ya, tapi hati-hati saya katakan. Viral itu belum tentu bisa mempengaruhi orang. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengikat. Mengikat, mempengaruhi pikiran. Bayangkan kalau sudah jadi loyal dan loyal itu jadi viral dari mulut, tapi sudah dirasa Pak. Dirasa, Kalau katakan Pak Ali itu adalah orangnya yang sangat ramah, orang kenal semua ramah. Nggak perlu Pak Ali capek-capek kampanye. Nggak perlu pencitraan lagi. Memang begitu modelnya. Iya. Pasti auto jadi wali kota. Wali kota dunia dunia lain ya. Oke. Sih. Tapi memang itu. Jadi artinya adalah ketika kita udah
memiliki sebuah brand atau dengan upaya membranding itu dengan apapun ya, sehingga memang kita harus benar-benar jangan salah membranding ya. Jangan branding ya. Iya. Tapi kalau dalam umpamanya gini, kita lakukan pivoting bisa nggak? Kayaknya benar. Kayaknya nggak cocok nih kalau produk saya itu modelnya gini. Bisa nggak itu? Bisa Pak, bisa banget. Iya, pivot itu baik banget. Ya itu ada peluang yang terpenting mau belajar lah. Teman-teman UKM itu mau belajar, baik itu untuk melihat produknya dan mau mengembangkan produknya. Ya, itu pun juga dilakukan sama perusahaan besar kan. Ketika dia stuck, dia ngelahirin sesuatu. Ketika Indomie stuck dengan cita rasa yang ada, soto, kaldu sama mie goreng misalnya, dia datangkan rasa yang lain gitu. Selera Nusantara kalau sudah dengan rasa-rasa yang daerah-daerah yang ada gitu kan, dan menunjukkan identitas Indonesianya. Nah itu bahwa sebesar perusahaan-perusahaan besar pun itu melakukan hal-hal yang butuh inovasi untuk produknya. Jadi kita jangan takut, tapi tadi konsisten itu. Konsisten. Harus konsisten. Oke, baik teman-teman sekalian, para sobat vokasi dan pelaku UKM, jadi tentunya membahas branding memang tidak cukup waktu 1 atau 2 jam ya. Betul ya. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan coba kupas per fase ya, istilahnya bagaimana menentukan awal brand, kemudian bagaimana membranding, kemudian bagaimana membuat brand kita ini sustainable di pasaran. Itu nanti mungkin kalau ada waktu kita akan coba kupas tuntas di sesi-sesi yang lebih khusus. Baik, jangan pindah ke channel lain, tetap di sini sampai di sesi yang berikutnya.